Pertemuan terakhir, pertemuan ke-14, materi terakhir, materi ke-9, kita belajar hari ini integrasi numerik. Integrasi numerik. Kemudian ini saya coret-coret dan tersave ya, tersave. Kalau baiknya coret-coret punya saya, punya kalian kan? Oke. Jadi hari ini ya, kita belajar 3 buah metode sederhana berkaitan dengan approximasi integral. Jadi ada metode titik tengah, metode trapezium, dan metode Simpson. Ini metode Simpson ini metode sepertiga Simpson. Simpson sepertiga. Ya, metode Simpson sepertiga. Ada metode Simpson yang lainnya. Kita belajar yang sederhana saja. Nah, sebagaimana dengan turunan? Ya, sebagaimana dengan turunan. Jadi ketika kita memiliki persoalan mencari turunan dari sebuah fungsi, ya, dari sebuah fungsi yang tidak diketahui, hal yang paling sederhana adalah kita mengaproksimasi fungsinya dulu dengan menggunakan polinomial kolokasi, dengan polinomial, aproksimasi polinomial. Setelah kita aproksimasi fungsinya, ya, di mana saat kita mengaproksimasi, kalau kita ingin mengaproksimasi dengan polinomial kolokasi, maka tergantung berapa titik yang kita jadikan sebagai referensi, sebagai titik kolokasinya. Ya, misalkan dari titik-titik tersebut, ya, kemudian kita ingin mencari turunannya, maka kita bisa menggunakan formula yang sudah kita pelajari. Demikian juga nanti, ya, dari titik-titik kolokasi tersebut kita ingin mencari integralnya, kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut, ya, dengan nanti formula yang akan kita pelajari, ya. Tetapi jika mencari di luar titik itu, titik kolokasinya, maka mau tidak mau kita harus mencari persamaan polinomialnya dulu, ya. Kita harus mencari persamaan polinomial kolokasinya dulu. Dari persamaan polinomial kolokasi itu bisa kita turunkan fungsinya. Ya, fungsinya kita turunkan, yang kita dapatkan adalah fungsi. Gitu ya. Fungsinya kita integralkan, yang kita dapatkan adalah fungsi. Nah, dari situ baru kita, ya, turunkan cari turunannya di titik yang ingin kita cari. Kita cari integralnya, ya, integral tentunya di titik yang ingin kita cari integral tentunya, gitu ya, paham ya? Ya, jadi prinsip dasarnya itu ya. Ketika kita ingin mencari turunan, saya ulang lagi. Ketika kita ingin mengaproksimasi suatu fungsi yang tidak diketahui di titik lokasi, kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan formula yang sudah kita pelajari. Oke, ya. Demikian juga nanti integral. Ya, demikian juga integral. Nanti, ya, kalau kita ingin mencari integral tentunya di titik kolokasi, maka kita bisa mencarinya dengan formula yang akan kita pelajari. Oke. Tapi ketika kita ingin mencari turunannya di luar titik lokasi, maka cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan persamaan kolokasi. Polinomial dengan aproksimasi polinomial kolokasi. Oke, dari persamaan itu kita turunkan atau kita integralkan hingga kita dapatkan, ya, fungsi, kita dapatkan fungsi polinomial hasil turunan atau integral tersebut. Ya, baru kita cari nilai turunannya di titik yang ingin kita cari, atau, ya, kita cari integralnya pada rentang yang ingin kita cari hasil. Oke, ya, paham ya? Oke, nah sekarang kita pelajari dulu, ya, untuk integral, ya, formula yang sederhana. Jadi misalkan kita ingin mencari integral dari fungsi x, ya, fungsi x ini, ada rentang dari a sampai b, ya, maka formula kuadrat, ya, jumlah kuadrat ini, ya, menjadi salah satu cara untuk mengaproksimasi, karena integral tentu pada hakikatnya merupakan selisih luas, ya, ingat ya, integral tentu, ya, adalah selisih luas area yang ada di atas sumbu x
ya dikurangi dengan area yang ada di bawah sumbu X. Kayak jadi kalau kita misalkan integral, ini kita punya fungsi, misalnya begitu. Ya ini A, ini B. Maka kalau kita cari integral dari A sampai B fungsi f(x), dx, ya pada hakikatnya adalah merupakan selisih, ya, atau luas area yang di atas sumbu X dikurangi luas area yang di bawah sumbu X, gitu ya. Ya. Ini apa, integral ya, integral. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sehingga karena integral konsepnya seperti ini, maka pendekatannya bisa dengan formula ini. Alias ini sebenarnya merupakan formula, ya, prinsip dasarnya sama dengan jumlah Riemann. Dan jumlah Riemann ya. Oke, ingat ya, kalau lupa dibuka-buka lagi, buka fungsi. Ya, ini jumlah Riemann. Ketika n-nya mendekati tak hingga, maka itu jadi integral Riemann. Oke? Ya, menjadi integral Riemann. Oke, bisa dipahami ya? Tidak. Nah, jadi kita ya mencari nilai integral fungsi f(x) pada rentang AB dengan menggunakan ya tadi formula berbentuk kuadratur, jumlah kuadratur ya. AI dikali fxi. Konsep dasarnya. Dan ini mirip dengan jumlah Riemann. Sebenarnya sama ya, ini jumlah Riemann ya. Jadi katakan oke, di mana xi-nya disebut sebagai koordinatnya, ya sebenarnya bukan koordinat. Ya. Xi ini adalah titik ini, titik representasinya, dikatakan gitu ya. Ya. Sedangkan ai ini lebar persegi panjangnya, ya, lebar persegi panjangnya. Ya, ini adalah lebar persegi panjangnya. Oke. Kemudian, ya seperti pada aproksimasi fungsi f lebih dahulu diaproksimasi. Ya, ini apa namanya? Bisa juga ya kita melakukan aproksimasi fungsinya dulu. Ya, aproksimasi fungsinya dulu dengan polinomial. Ya, kemudian fungsi polinomial tersebut kita integralkan. Bisa juga seperti itu. Ya, bisa juga seperti itu. Oke. Nah, ya 3 metode ini yang akan kita pelajari tadi. Pertama, yang paling sederhana dalam metode titik tengah. Di mana metode titik tengah, ya ini apabila ya fungsinya diketahui, ya ada satu titik saja minimal satu titik. Dengan satu titik, jadi hanya satu titik lokasi yang diketahui, kita bisa menggunakan metode midpoint. Ya, midpoint. Jadi cukup kita mengetahui nilai fungsi di titik ini C. Ya, nilai fungsinya di titik C, maka kita bisa mencari integralnya pada rentang dari A sampai B. Di mana C-nya ini adalah titik di antara A dan B, tengah-tengah lah, katakan begitu ya, tengah-tengahnya. Oke, paham ya? Ini metode titik tengah, sehingga ya integral fungsi f(x) ya dari A sampai B kita aproksimasi dengan lebar ya rentang dari A sampai B alias B min A dikali ya nilai fungsinya di titik C, ya A plus B per 2 ini C, titik C, ya nilai fungsinya di titik C. Oke, jadi ini titik representasinya, dianggap ini titik rata-rata tinggi. Oke, sehingga luas area ini yang di bawah kurva ini diaproksimasi dengan luas area persegi panjang. Ini ya, persegi panjang. Oke? Ya. Nah, biasanya kalau di integral ada formula ya, nilai integral rata-rata ya, rata-rata integral ya. Ya, ini C-nya ini tidak mesti di tengah. Kalau ini langsung aja di tengah.
ya dihantam kurva langsung tengah. Padahal kalau kita cari titik C yang tidak harus A plus B per 2, ya, dia di posisi yang pas. Ini bisa benar, bisa sama dengan errornya 0. Errornya bisa 0. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi ini dihantam langsung titik tengah. Gitu ya. Sehingga otomatis akan ada error. Namanya juga diaproksimasi ya. Ya, diduga, ya didekati. Ya, didekati dengan metode dengan formula. Nah, ini metode yang pertama, metode midpoint. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, metode trapesium. Metode trapesium. Jadi metode trapesium, ya kalau tadi ini persegi panjang ya, ini metode trapesium. Ya. Trapesium A, B, kemudian titik ini, anggap aja titik apa? Titik B besar gitu, ini titik A besar. Ya, jadi trapesium A besar, A, B, B besar. Ya. Nah, jadi fx-nya ya diaproksimasi dengan fungsi seperti ini. Ya, ini pendekatan dua titik kolokasi. Jadi FA dan FB ada nilainya, ada nilai FA dan FB. Ya, jadi diketahui dua titik A, A, B, FB. Nah, ya dengan formula ini maka ini kalau kita lihat yang sebenarnya integral fungsi fx dari A sampai B ya merupakan ya, kalau kita lihat ya formulanya dulu. Kalau kita lihat dari formulanya B ya B min A ya, ini pernya kita ikutin ini duanya dipindah ke sini saja. B min A ini adalah rentang intervalnya. B min A rentang interval itu lebarnya ya. Lebar ya B min A. Kemudian FA plus FB dibagi 2. FA plus FB dibagi 2. Ini adalah rata-rata tinggi ya dari FA dan FB. Rata-rata tinggi rata-rata. Ya. Oke. Jadi sama saja kita dekati luas area yang di bawah kurva ini, ya yang di bawah kurva ini didekati dengan persegi panjang, ya persegi panjang, ya yang lebarnya adalah B min A dan tingginya adalah tinggi rata-rata, ya dan sebenarnya ini adalah formula dari luas trapesium ya. Oke, luas trapesium kan lebar dikali ya tinggi ya tinggi yang paling kecil ditambah tinggi yang paling besar dibagi 2 ya. Ya sebenarnya itu juga rata-rata tinggi rata-rata tinggi. Oke ya kira-kira seperti itu ya metode trapesium. Jadi ini luas trapesium sebenarnya. Luas trapesium A besar A, B besar. Ya ini luas trapesium. Oke, paham? Sederhana sekali ya pendekatannya. Oke, dan kalau kita ingat-ingat, ya kita ingat-ingat, ini merupakan pendekatan yang sama dengan ya integral jumlah Riemann, tapi ya panjang intervalnya dibagi 1, hanya 1 intervalnya. Kalau jumlah Riemann kan intervalnya bisa banyak ya, bisa banyak. Namanya jumlah Riemann, ini nggak pakai jumlah ya. Ini hanya 1 ya satu intervalnya ya tidak dibagi banyak, ya 1 persegi panjang saja. Ya kalau jumlah Riemann ya itu dipilih sembarang titik representasi dari setiap interval ya. Ada yang di awal, ada yang di akhir, ada yang di tengah gitu ya, atau ada yang di manapun, pokoknya di antara interval itu. Ya, itu jumlah Riemann.
Oke, nah kalau ini lebih sederhana dari jumlah ringan, hanya sebuah titik saja. Hanya sebuah interval saja. Ya, interval yang tidak dibagi-bagi. Oke, itu metode trapezium. Jadi paham kan? Jadi dua metode, point dan trapezium. Kemudian, nah ini yang agak rumit, ya metode Simpson sepertiga. Ya, metode Simpson sepertiga. Ya, nggak apa-apa. Jadi metode Simpson sepertiga, ya fungsinya didekati dengan fungsinya sama, ya fungsi ini polinomial kolokasi, ya persamaan polinomial kolokasi dengan selisih pembagi berhingga, ya selisih pembagi berhingga sampai order ketiga, order kedua, sampai order kedua, karena titik kolokasinya ada apa namanya, ada tiga, ya ada tiga titik kolokasi. Oke, dari formula ini ketika kita integralkan dapatlah formula ini, ya. Oke, hanya bedanya ini lebar interval, ini lebar interval, kemudian ini ya titik pinggirnya, pinggir kiri, pinggir kanan, ini titik tengahnya. Titik tengahnya bobotnya lebih besar 4 kali, kemudian dibagi 6. Ini sebenarnya rata-rata balikannya, rata-rata juga ya dibagi 6, lebar, kemudian tingginya dipilih, ya titik representasinya yang di pinggir-pinggir dan di tengah. Tapi yang di tengah bobotnya 4 kali. 4 kali yang di pinggir dibagi 6. Berarti tinggi rata-rata kan? Ya, tinggi rata-rata berbobot dikali lebar. Lagi-lagi ini sebenarnya adalah ya luas area segi panjang juga. Ya. Oke. Nah, tapi gimana sampai bisa dapat bobot 4 ini? Sebenarnya dari pengintegralan ini. Ini kalau diintegralkan. Tetapi untuk lebih mempermudahnya, kita buat aja ini A-nya itu di titik 0, ya alias X0, X1, X2. Ya, ini lebarnya, ini H, ini 2H, jadi lebarnya ini H. Ya, lebarnya H. Ya. Misalnya seperti ini. Ya, ini untuk mempermudahnya penghitungannya, ya. Kemudian sehingga fungsi fx-nya didekati dengan px, di mana px-nya sama dengan ini. Ya, ini sama dengan px. Nah. Oke, ini px-nya, ya. fx0 ditambah seterusnya, ya. Nah, dengan ini kita bisa dapatkan bobot dari masing-masing. Ya. Saya tuliskan. Ya. Tadi gambarnya ini ya. Ini 0H 2H. Ya, ini A, ini B ya. Ini C-nya ini tengah-tengah alias X0, X1, X2. Oke. Ini fungsinya ya, ini titik ya 0, fx0 atau ini tingginya fx0. Ini tingginya x2 ya, x2 ya. Oke, alias x2 min fx2 ini titiknya. Oke, tadi fungsinya didekati oleh px ya. Yang atasnya sama px ya. Px sama dengan ini tadi ya. Ya. Kita hanya hitung sampai apa namanya 3 suku pertama saja. Ya, 3 suku pertama karena hanya ada 3 titik. Oke, kemudian ya integral fungsi fx ya pada rentang dari 0 sampai 2h, 0 sampai 2h kita dekati dengan integral fungsi. Ya, kita dekati dengan integral fungsi. Jadi fx0 diintegralkan jadi fx0 dikali x ya. Dikali x. Oke. Ini ya, saya untuk mempermudah penulisan fx0 saya tulis saja f0 ya. F0. Oke.
ini f x0, x1 ini selisih pembagi berhingga order ke-1 ya. Order ke-1 ini kan sama dengan f x1 alias saya tulis f1 dikurangi f x0 alias f0 dibagi selisih antara atau x1 min x0. x1 min x0 ini sama dengan h. Sama dengan h. Oke. Ya. Kemudian ini integral ini sama dengan setengah x kuadrat ya, integralnya. Setengah x. Oke. Kemudian ya, ini ya, selisih pembagi berhingga order kedua ya. Ini kita pindahkan ke sini ya. Kita hitung sendiri. Ya. Kita hitung sendiri ya. Ini kan ya, order kedua sama dengan ya order pertama pada titik x1 x2 dikurangi order pertama pada titik x0 x1 oke, dibagi selisih antara x2 min x0. x2 min x0 kan 2h ya. Ini tentang 2h. Oke. Nah, selisih pembagi berhingga pertamanya, order pertama ya x1 x2-nya ini sama f2 min f1 dibagi h. Yang ini f1 min f0 dibagi h. Dibagi 2h. Sehingga dapat ini ya. Dapat ini. f2 min 2 f1 plus f0. Ini ya. Ya f2 ya ini f1 min f1 min f1 jadi min 2 f1 ini ditambah f0 dibagi h dikali 2h jadi 2h kuadrat. Ya, 2h kuadrat. Oke. Sehingga ini kita masukkan ya, f2 min 2 f1 ditambah f0 dibagi 2h kuadrat. Oke, dikali ini x dikali x min h. X dikali X min H. Ya. Ya, tadi kan ini sebenarnya X yang ini sebenarnya X min X0 ya. Tapi X0 ini kita buat 0 ya, sehingga X saja. Ya. Yang ini X min X0 dikali X min X1. Ya. Ini 0. Ini H. Jadi X min H. X min H ya. X dikali X min H. Jadi X kuadrat min HX. Kita integralkan X kuadrat jadi sepertiga X pangkat 3. Yang ini jadi min setengah H X kuadrat. Oke. Ya. Kemudian ini di nilai rentannya dari 0 sampai 2H ya. 0 sampai 2H. Jadi 0 sampai 2H. Oke. Kemudian ya kita inputkan saat kita masukkan kita coba masukkan dulu 0 ya, x-nya sama dengan 0, ini pasti 0, ini juga 0, ini juga 0 ya. Kalau x-nya 0, ini 0 semua. Jadi saat di titik 0 nilai fungsi integral ini 0 ya. Jadi kita tinggal masukkan 2h saja. 2h. Jadi kalau x-nya sama dengan 2h, maka ini 2h f0. Ya. Kemudian ini 2h dikuadratkan jadi 4h kuadrat dibagi 2 jadi 2h ya dikali 2h kuadrat ya. 2h kuadrat dikali f1 min f0 dibagi h. Jadi h-nya tinggal pangkat 1 ya. Jadi 2h dikali f1 min f0. Oke, yang ini ketika x-nya sama dengan 2h kuadrat 2h x-nya sama dengan 2h ya, maka ini ya 1/3 dikali 8h pangkat 3. Jadi 8/3h pangkat 3. Ini dimasukkan x-nya sama dengan 2h jadi 4h kuadrat dikali h dibagi 2. Jadi min 2h pangkat 3. 8/3h pangkat 3 min 2h pangkat 3 jadi 2/3 h pangkat 3 ya. Min h pangkat 3. Ya 2/3 h pangkat 3. Oke. Jadi 2/3 h pangkat 3 dikali dibagi 2h kuadrat
Jadi duanya bisa dicoret ya. Duanya bisa dicoret. Duanya habis, tinggal 1/3 H pangkat 3 dibagi H. Jadi tinggal H kuadrat. H pangkat 3 ya 1/3 H pangkat 3 dibagi 2 dibagi H kuadrat. Jadi tinggal 1/3 H. Ya. Ya, 1/3 H ini H per 3. H per 3 dikali ini. F2 min. Ini. F2 min 2 F1 ditambah F0 dikali 1/3 H. Ya. Ini kemudian H per 3 atau 1/3 H dikeluarkan, 1/3 H dikeluarkan, sehingga ini jadi 6 F0. 6 F0. Ini ya 1/3 H dikeluarkan, jadi ini juga sama ya, 6 F1 dikurangi 6 F0. Oke, yang ini 1/3 H-nya dikeluarkan, tinggal F2 min 2 F1 plus F0. Oke, 6 F0, 6 F0 habis. Ya, kemudian F2-nya cuma 1. Ini dikurangi ya, ini jadi tinggal 4. Ya, H per 3 ini jadi 4 F1. Ini F0 ini F1-nya 4 ya, F2-nya 1. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan ya 2H per 6 ya. H per 3 lah sama dengan 2H per 6. Nah, 2H ini kan rentang dari B min A. Ini B, ini A. Jadi B min A ini sama dengan 2H dibagi 6. Oke. Kemudian F0 ini sama dengan FA. F1 sama dengan FC. Titik tengahnya kan. F2 sama dengan FB. Oke. Paham? Jadi seperti itu. Makanya bobotnya 1, 4, 1. Titik tengahnya bobotnya lebih tinggi, 4 kali titik pinggir-pinggir. Oke. Kira-kira seperti itu. Formula apa namanya? Simpson sepertiga. Simpson sepertiga. Bisa dipahami. Apa itu? Belum 11. Selesai ya. Ini. Oke. Coba dulu. Coba dikerjakan contoh soal. Ini kan yang apa? Misalkan kita punya fungsi, kita ingin mengintegralkan fungsi f(x) pada rentang 0 sampai 2. Ya, diintegralkan terhadap x ya. Misalkan f(x) sama dengan x kuadrat. F(x) sama dengan x kuadrat, kita integralkan pada rentang dari 0 sampai 2 dengan 3 metode tadi. Ya. Dengan 3 metode tadi. Ini ya. Jadi integral ya x kuadrat dx dari 0 sampai 2. Kalau kita integralkan dengan cara biasa, ya, kita dapatkan ini 1/3 x pangkat 3 ya, 1/3 x pangkat 3. Ya. 1/3 x pangkat 3 dari 0 sampai 2. Baru sini ya. 1/3 dikali, kita masukkan 2, jadi 2/3 kurangi 0/3.
Ya, jadi sama dengan 8 per 3. 8 per 3. 2,667. Ya, ini nilai yang eksaknya seperti ini. Ya. Nah, kalau dengan midpoint, ya dengan midpoint, titik tengah ya, kita integralkan dari 0 sampai 2, berarti kita pertama rentangnya lebar ini ya, intervalnya 2 min 0, ya. Kemudian dikali titik representasinya, titik tengahnya F1. Ya, F1 kalau kita masukkan ya dari fungsi ini, kalau F1, maka F1 sama dengan 1. Jadi 2 dikali 1, jadi 2 hasil. Oke, itu dengan midpoint. Dengan trapesium, ya sama juga. Ya, metode trapesium tadi pertama lebarnya, ya dikali rata-rata, ya rata-rata titik pinggirnya, titik ujungnya, F0 ditambah F2 dibagi 2. Ya, lebarnya 2 dikali F0 ditambah F2, F0-nya 0, F2-nya 4, berarti 4 dibagi 2, 2. Jadi 4 dibagi 2, 2 dikali 2, jadi 4,000. Oke, itu metode trapesium. Nah, dengan metode Simpson, ya, 2, lebarnya 2, ya lebarnya 2, kemudian dikali rata-rata tinggi. Pinggirnya ya ditambah 4 kali tengah, titik tengah, ditambah yang pinggir kanan dari pinggir kiri, dibagi 6. Ya, dibagi 6. Tadi lebarnya 2, dibagi 6 jadi sepertiga. Dikali ini. Oke, ini 0, F00, F1 1 dikali 4 jadi 4. F2 ini 4. 4 tambah 4 8 dibagi 3 jadi 2,9. Errornya 0 ya. Errornya 0. Ya, ini errornya. Ya, hitungan. Ini errornya. Ya. Oke. Coba kerjakan yang itu tadi, X pangkat 4 dengan 1, Fx-nya X pangkat 4 dan Fx-nya 2 per 3 sama dengan 1 per X per 1. Coba kerjakan 2, 3 dengan 3 metode tadi. Silahkan kerjakan. Kemudian cek errornya. Cek error.
Oke, sudah? Ya, kita bisa lihat cara kedua, efek sama dengan ekspor kita. Ya, kalau kita turunkan secara biasa seperti ekspor, jadi 32/6,4 ya. Kemudian pakai metode midpoint ya, F1 ya, 2 kali F1 lebar kali tingginya F1 2 kali 1 2 sekali. Kemudian dengan metode trapesium ya, lebar dikali tinggi rata-rata, lebarnya 2 dikali tinggi rata-ratanya F0 ditambah F2. F0-nya 0, F2-nya 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4 ini 16. Dibagi 2 ya, 2 jadinya 0 tambah 2,4 ini 16 ya, lebih banyak lagi. Kemudian metode Simpson, nah, titik. Jadi lebarnya 2 ya, dikali tinggi rata-rata ya, yang pinggir kiri F0 ditambah 4 kali tinggi yang tengah F1 ditambah F2 dibagi 6 ya, dibagi 0, 0, F1 ini 1 ya, 4 kali 1 4 ditambah F2 nya 16, 4 tambah 16 ya, jadi 20 ya, ini 2 coret jadi 3, 20/3 ya, 20/3 6,667 ya, ini yang mendekati ya, paling kecil. Oke, ini untuk X pangkat 4. Oke. Kemudian ya, satu per X plus 1 kalau kita integralkan ini kita dapatkan ln 3 itu 1,098. Oke, kemudian dengan metode midpoint ya, lebar dikali tinggi tengah-tengah ya, 2 kali ya, F1 ini 1 plus 1 plus 1 per 2 jadi 1 udah dekat lagi. Kemudian yang kedua integral ini didekati dengan metode trapesium, lebarnya 2 dikali tinggi rata-ratanya F0 ini 1 per 1 ini ditambah F2 ini berarti sepertiga dibagi 2 ya, lebar dengan bagi 2 habis tinggal 1 ditambah sepertiga 1,333 lumayan ya, nggak terlalu jauh dibanding ini ya. Kemudian yang ini ya, yang metode Simpson ya, lebar 2 dikali tinggi rata-rata dari 3 titik ya, titik pinggirnya 1 kali F0 ditambah 4 kali F1 ditambah F2 dibagi 6 ya, F0-nya itu 1 ya, kemudian F1-nya tadi F1-nya setengahnya, setengah kali 4 jadi 2 ya, 1 tambah 2 jadi 3 tambah
F2-nya sepertiga. Ya, sepertiga. Ya, jadi 3 sepertiga. Ya, ini 2 dibagi 6, jadi sepertiga. Sepertiga 1 ditambah tadi 2F ditambah sepertiga. 3 sepertiga dibagi 3. Ya, jadi 1,111 dan seterusnya. Ya, ini yang paling dekat ya. Selalu ya, metode Simpson yang paling dekat itu dengan 3 titik. 3 titik integral. Oke, ya. Tapi tadi di tengah-tengah tadi 3 titik ya, 3 titik di ujung dan atas. Oke, nah metode ini ya, kita sudah banyak metode. Sebelumnya untuk presensi ada 2 soal, 3 soal. Ada 3 soal ya. Efeknya 1 akar 1 plus X kuadrat, kemudian sin X dan F pangkat X ya. Ya, integral kan ya. Oke. 3 itu untuk presenti ya, untuk presenti. Karena dikerjakan untuk presenti. Oke. Ya. Nah, ketika metode ini sebagaimana dengan jumlah Riemann, ya, tadi metode yang pertama yang paling kelihatan ya. Metode pertama, metode ya, point ya. Ini mirip, sama dengan integral Riemann, hanya ya, intervalnya dibagi 1. Ya, ini bisa juga dibagi banyak ya, dibagi kecil-kecil interval. Intervalnya dibagi kecil-kecil dengan metode midpoint atau metode trapesium atau metode apa namanya Simpson, ya metode Simpson, ya. Tapi intervalnya dibagi kecil-kecil, dijumlahkan jadi jumlah Riemann, dikombinasikan dengan jumlah Riemann. Jadi pemilihan tadi yang rata-rata tadi itu hanya pemilihan titik kalau kita bicara ini ya, jumlah Riemann. Jumlah Riemann kan gampang itu kita gambarkan. Ada gambaran oke, jumlah Riemann. Jadi misalkan kita punya fungsi fx dari A sampai B, ya, x0 sama dengan x n ya, xn. Misalkan dibagi 3, titik 3. Kemudian titik representasinya ya, ini x0 star. Ini titik representasi x n star. Misalnya ini ya, diganti dulu. Grafnya agak ini ya. Misalnya, kalau data sedikit kurang.
Bapaknya lurus ya. Ya. Jadi luas area yang di bawah kurva ini, ya, di bawah kurva ini didekati dengan sigma, ya, I, mulai dari 0 sampai N, ya, tadi A, I, sorry, bukan A, apa ini istilahnya delta aja, ini delta XI ya, delta XI ini ya. Nah, delta XI lebar entah ya, dikali dengan F XI star. Ini titik representasinya. Oke, ini lebarnya, lebar interval persegi panjangnya. Oke, ya, ini jumlah Riemann. Ini jumlah Riemann ya. Nah, titik representasinya ini XI star, ya. Untuk midpoint, ya, midpoint ini adalah titik tengahnya, titik tengah intervalnya. Oke ya, metode midpoint. Oke. Kemudian metode trapesium itu adalah rata-rata tinggi pinggir-pinggir. Oke. Rata-rata tinggi pinggir-pinggir. Ya, metode trapesium. Ya, kemudian metode Simpson, ya, titik representasinya ini adalah tinggi rata-rata berbobot dari 3 titik, titik pinggir dan tengah. Tadi rata-rata berbobotnya tadi ya, bobotnya 1, 4, 1 ya. Oke, ya, kalian pahami itu aja. Pahami itu, ya, sehingga ya ada, kalau tadi metode sederhana ini hanya ada satu interval saja ya, hanya ada satu interval saja, jadi lebar. Oke, kemudian nanti ada metode-metode yang dimana intervalnya dibagi-bagi lagi, dimana titik representasinya bisa menggunakan fungsinya tadi aproksimasi polinomial ya, yang lebih rumit nggak kita pelajari, yang sederhananya gitu. Kira-kira seperti itu, ya, bisa dipahami integrasi numerik. Tentu dengan pembagian interval, apa namanya, interval persegi panjang yang lebar, persegi panjangnya menjadi lebih kecil-kecil, otomatis errornya juga makin kecil, gitu ya. Ya, tentu kalau kita bagi-bagi kecil tadi, sedangkan aproksimasi, titik kolokasinya hanya 3, tentu akan beresiko ya. Ya, tentu ada plus minusnya. Ya. Berarti kalau kita gunakan aproksimasi polinomialnya, itu kan berarti ada peluang error. Ya. Kalau hanya dari berapa titiknya saja, ya bisa digunakan ya. Ya, karena titiknya diketahui ada banyak, ya itu bisa kita pecah-pecah. Jadi metodenya banyak. Misalnya titiknya ada misalnya X1, X0 aja, X0 sampai X10, ya. Kita bisa gunakan metode Simpson berulang-ulang ya. Dari X0 ya sampai X berapa? Sampai X2 gitu ya. Ini satu interval ya. Kemudian dari sini ke X4. Satu interval. Gitu ya. Bisa kita usahakan gitu kalau titiknya diketahui. Kalau titiknya tidak diketahui, cuma 3 titik saja diketahui, dari X0 sampai X2 saja diketahui, ya bisa sekali saja, bisa juga tadi caranya kita aproksimasi polinomialnya dulu, kemudian kita pecah-pecah lagi. Oke, bisa seperti itu. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
26. Tunggu sedikit lagi ya, kita lanjutin. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ini kita bisa lihat errornya ya. Ya, untuk tadi errornya dari ini ya, dari bentuk apa namanya? Ini kan hanya aproksimasi fungsinya ya. Ini C ini sama dengan sebenarnya fx0 ya. Kalau ini C-nya sama dengan x0 ya. C sama dengan x0. Ya. Berarti error residualnya kalau kita pakai Dirac-Velov, residualnya turunan pertama ya, diintegralkan jadi turunan kedua ya, diintegralkan jadi turunan kedua. Diintegralkan jadi turunan kedua ya. Oke. Ya. Hanya metode trapesium agak membingungkan ya. Kalau dengan metode Taylor yang sama tadi, ini 2 titik, ini harusnya jadi turunan ketiga ya. Oh, salah saya. Turunan pertama. fx. Tetap turunan ini turunan pertama harusnya ya. Karena diintegralkan. Diintegralkan. Ini tetap turunan pertama. Ini turunan ketiga. Kita turunan pertama dari fungsinya ya, tidak diketahui ya. Tapi di titik C jadi konstanta ini ya. Jadi konstanta. Ya, ini dikali ada x kuadrat ini ya, ada x kuadrat ini integralkan. Ya, ini ada x pangkat berapa? X pangkat 3 nih. Kalau 2 titik. Gitu ya. Seperti itu. Yang ini ada sedikit hal yang tidak pas nih. Kalau kita gunakan Dirac-Taylor. Ya, selama ini kan kita gunakan Dirac-Taylor, residualnya dari Dirac-Taylor. Jadi kalau 1 titik, ya, ini nanti tinggal ada ya, 1 titik itu, jadi sisanya ini residual 1,